Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. 91.3 El Shaddai FM, Voice and Worship Music Station. El Shaddai FM berakar, berkembang, berkembang. Shalom, keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati sekali. Saya Yohana kembali hadir untuk Anda dengan satu program yang selalu memberkati dan menginspirasi kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, di mana setiap kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak satu kesaksian yang akan mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan. Untuk itu, untuk Anda keluarga El Shaddai dimanapun berada yang saat ini sedang mengalami satu pergumulan, percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa sanggup menolong dan menolong kita. Dan kali ini narasumber kita sudah ada melalui Zoom, yaitu Kak Irina yang ada di Yogyakarta. Shalom Kak Irina. Halo. Ya, saya panggil Ibu Irina aja karena sudah berumur. Baru kelihatan. Sehat ya Ibu Irina? Sehat, puji Tuhan. Ibu Irina yang ada di Jogja, terima kasih Anda sudah berkenan menyediakan waktu untuk bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Ibu Irina alami bersama Tuhan. Luar biasa. Ya, tentunya nanti kesaksian Ibu akan menjadi berkat bagi keluarga El Shaddai yang saat ini sedang menyimak program kita. Ya, langsung saja Ibu Irina, apa yang akan Ibu Irina sampaikan atau bagikan tentang kebaikan Tuhan? Silakan. Ya, saya sih mau menceritakan ya, memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang diberikan untuk papa saya yang belum lama ini dipanggil Tuhan. Jadi semasa hidupnya papa itu jauh dari Tuhan ya. Walaupun sebenarnya papa itu sudah Nasrani, tapi sebenarnya cuma kayak cuma memeluk aja, tapi nggak nerima benar-benar gitu loh. Papa saya itu kan orangnya keras ya. Hidupnya tuh mungkin ya karena belum menerima Tuhan, jadi jauh dari sukacita. Sikapnya keras, gampang marah, emosional. Kalau seandainya ingin sesuatu yang tidak berkenan gitu, bisa meluap-luap, bisa meledak-ledak, dan kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya tuh bisa kata-kata yang tidak pantas, kasar lah. Nah dari situ sih saya tuh kasihan melihat papa. Saya tuh kepengen papa itu bertobat. Saya pengen papa itu bertobat. Tapi saya juga nggak bisa berbuat banyak ya. Saya cuma bisa dengan kekerasan hati papa itu kan kita memang nggak mudah ya mendekati, menginjili itu tuh susah gitu loh, kadang ditanggapi dengan emosi, dengan penolakan gitu loh. Nah, saya cuma bisa mendoakan saja.
mendoakan terus. Ya, papa dijamah Tuhan, papa dijamah. Papa itu, saya ingin papa itu ditobatkan. Yang jadi kekhawatiran saya, jangan sampai papa itu nanti kembali pulang ke rumah kan dalam keadaan belum bertobat. Ya, papa itu keras sekali, padahal Tuhan itu sudah sungguh baik sama Tuhan. Banyak kemurahan yang diberikan Tuhan buat apa. Salah satunya, ya cuma salah satu, banyak. Ya, contohnya, papa itu sudah diselamatkan berkali-kali ya hidupnya. Pernah harus operasi di usia yang sudah lanjut, yang harus diambil ginjalnya satu. Itu di usia tua itu kan biasanya rawan rawan ya, tapi Tuhan selamatkan. Dan 4 tahun yang lalu juga papa itu sempat operasi juga, harus masuk ICU. Itu pun Tuhan begitu baik, papa bisa keluar dari ICU dan keadaan sehat. Itu saya selalu ngajak, ayo bersyukur dan itu baik loh. Papa itu ya sebisa mungkin saya selalu menginjili, tapi memang kami kan kondisi berbeda kota ya. Berbeda kota. Kalau papa di mana, Bu Irin? Ya, saya papa di Muntilan, saya Jogja. Puji Tuhannya, Tuhan itu mengirimkan seorang perawat pribadi buat papa yang kebetulan juga Nasrani dan juga yang benar-benar imannya tuh kuat gitu. Nah, dari situ kita berdua punya misi. Kita berdua punya misi. Ayo kita bikin apa itu bertobat yuk gitu kan. Saya hanya cuma bisa, Mbak Sus, titip papa ya. Yuk tiap hari papa diajak berdoa. Oh ya, papa itu hampir nggak pernah berdoa, nggak pernah. Yuk Mbak, papa diajak berdoa ya, dibacain firman. Saya di sini hanya bisa mensupport dengan doa, mendukung dengan doa. Tapi Ibu Irina juga sesekali itu berkunjung ke Muntilan kan untuk melihat. Iya, jadi setiap kali saya berkunjung, kadang harus menginap, saya selalu tiap saat saya ajak berdoa. Saya kalau makan, berdoa dulu, ayo ucap syukur, terima kasih. Ya? Ya cuma diam, masih amat sangat susah. Ya, jadi masih keras gitu ya Kak? Keras sekali, iya. Bahkan saya pernah ajak tim pendoa dari keluarga Allah untuk mendoakan papa saat dirawat di rumah sakit. Memang saat itu katanya papa itu luar biasa keras. Tapi memang jangan pernah lelah, jangan pernah jemu untuk mendoakan. Yes, saya akan terus mendoakan. Ya, setiap kali malam pun sebelum ayo mau bubuk, yuk doa dulu. Walaupun ya Mak diam, belum meresponi lah. Merespon amin pun tidak gitu. Ya kadang prihatin, gimana ya, tumbuh rasa ketakutan, gimana ya, ini kok susah sekali gitu loh. Ya saya memang cuma berpegang, pasti bisa. Terus doakan gitu. Sempat down, cuma melihat kesaksian di gereja dan menumbuhkan semangat saya, pasti bisa. Terakhir kali saya ingat sekali waktu ibadah Paskah ya, waktu itu kesaksiannya hampir sama yang seperti saya alami, yang tentang jemaat yang bersaksi tentang ayahnya gitu. Waktu itu saya
timbul semangat lagi, pasti papa bisa gitu. Jadi setiap doa puasa juga permohonan utama saya itu untuk Papa. Tuhan, tolong Papa diperbaikkan jamah Papa, lembutkanlah hati Papa supaya mau menerima Engkau Tuhan. Begitu Kak. Kemudian ada satu peristiwa apa yang sehingga membuat akhirnya hati daripada Papa itu pelan-pelan dilembutkan? Waktu itu saya ikut KKR yang 10 hari kemarin. Ya. Ya, waktu itu dilayani oleh Mr. James Ting ya. Ya, waktu itu KKR hari ketiga kalau nggak salah. Saya datang waktu itu. Jadi sebelum itu tuh memang di awal-awal ibadah itu memang Mr. James itu sudah jamah ya, setiap yang di depan itu, karena saya kan duduk di depan kan, di barisan depan saya sudah dijamah. Saya sudah begitu dijamah saya langsung terduduk gitu, saya udah nangis gitu. Ya saya tuh datang KKR itu entah yang jadi fokus utama saya itu mendoakan Papa. Dan kemudian waktu altar call ya, karena kondisi waktu itu masih ramai kan ya, saya memang nggak langsung maju sih waktu itu, dan nunggu kondisi agak sepi. Yang setelah lumayan agak sepi itu saya maju waktu itu, tapi ternyata waktu itu saya nggak disentuh sama mister oleh staff sih waktu itu. Iya, waktu itu saya waktu itu cuma terduduk gitu, terus saya panjatkan doa buat papa terus nggak tahu waktu ibadah saat itu KKR itu yang keluar di pikiran saya tuh doakan Papa terus. Kemudian hanya saya kan tersungkur ya, bersujud gitu. Saya nggak ngerti lagi, saya cuma berdoa. Tahu-tahu ada yang jemah kepala saya, ada pegang kepala saya. Saya nggak tahu waktu itu setelah dipegang saya bisa nangis. Nggak ngerti lagi, gue bener-bener nangis waktu itu. Bener, Tuhan tolong Papa, aku saya pengen Papa di jamah Tuhan, saya pengen Papa itu dipertobatkan, saya pengen Papa itu diselamatkan Tuhan. Kemudian waktu itu setelah selesai ya, ternyata teman saya ngomong, Kak, kamu tadi dipegang loh sama Mister. Ternyata yang pegang kepala saya itu Mister James. Oh, puji Tuhan. Ini saya yakin saya benar-benar merasakan lawatan yang luar biasa saat itu. Gitu Kak. Dan setelah kurang lebih seminggu kemudian, apa tiba-tiba drop. Kesehatannya drop. Ya, tiba-tiba drop, tensi drop, dan harus dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nggak lama waktu itu, saat itu memang timbul cemas lagi. Aduh, Papa seperti ini, apakah Papa sempat ya diselamatkan? Karena Papa kondisi juga sudah usia 85 tahun ya. Wow. Ya. Iya. Puji Tuhan ya Puji Tuhan ya, Tuhan begitu baik memberikan Papa usia. Dan nggak lama sih Papa waktu itu, cuma sekitar 2 hari kemudian Papa dipanggil pulang. Saat itu memang ada
saya sempat ada rasa penyesalan. Saya kira doa saya tidak dikabulkan, Kak. Saya kira Tuhan nggak kasih kesempatan buat Papa untuk bertobat. Waktu itu saya sempat utarakan ke susternya ya, perawat pribadinya yang tadi saya ceritakan. Ya. Mbak Sus, gimana ini? belum berhasil bikin Papa bertobat. Tapi nggak disangka Mbak Sus bilang, enggak Bu, dia bilang enggak. Papa bertobat katanya. Papa bertobat Bu. Sungguh iya, semalam saya lupa antara semalam atau tadi malam gitu ya. Tadi malam atau tadi pagi gitu. Bapak itu ngomong Bu, Tuhan ampuni dosa-dosa saya gitu. Sungguh Bu. Puji Tuhan Mbak. Dan itu bukan cuma Mbak Sus sendiri ya yang ngomong, kakak saya satunya juga di lain kesempatan yang ngomong, Papa sempet ngomong Tuhan ampuni dosa-dosaku gitu. Ya, jadi kita percaya saat itu Tuhan sudah menjamah hatinya Papa. Yes. Iya Kak. Dan walaupun pada saat papanya Bu Irina berpulang, di saat-saat berpulang itu Ibu Irina tidak ada di sampingnya Papa, begitu? Ada. Cuma saat mengucapkan itu saya sedang tidak di sampingnya. Oke. Saat berpulang saya ada. Bahkan saat kritis saya selalu membisikkan, Papa, ikut Tuhan ya Pak, gitu ya. Ikut Tuhan ya Pak, ikut Yesus, lepaskan semua pengampunan. Kalau Papa ya, mana Papa sepertinya memang ada seperti kepahitan gitu ya, lepaskan pengampunannya Pak, ikut Yesus Papa akan merasakan sukacita, damai ya Pak. Itu yang saya bisikkan ke Papa. Jadi puji Tuhan, sebelum saat kritis dan kemudian Papa berpulang, itu beliau sudah minta ampun dulu kepada Tuhan, bahkan berkata-katanya itu jelas ya. Iya. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Sus dan juga disaksikan oleh kakak daripada ibu. Kakak, iya katanya waktu itu kan kondisi lemah ya. Pada saat mengucapkan itu katanya suaranya benar-benar jelas sekali itu. Jelas. Dan itu menjadi satu sukacita bagi Bu Irina, khususnya seluruh keluarga yang ada. Dan percaya bahwa ketika di saat menjelang berpulangnya Papa ke rumah Bapak itu, beliau sudah ada di dalam Tuhan. Yes, saya percaya itu. Memang pasti ada satu kesedihan, tetapi di balik kesedihan itu karena merasa kehilangan, Tuhan berikan dengan satu kedamaian dalam hati Ibu Irina dan sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah menjamah hati beliau dan beliau sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, bahkan sudah minta ampun, bahkan juga melepaskan pengampunan. Luar biasa. Karena kita tahu proses yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu beda-beda. Kepengennya kita itu cepat, begitu ya Ibu Irina? Betul. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah menyerah. Terus memang kapan Tuhan kabulkan itu kita tidak tahu. Itu otoritas Tuhan. Tapi percaya Tuhan pasti dengar dan pasti mengabulkan doa kita. Ya. Walaupun secara manusia, secara daging kita melihat kayaknya tidak ada harapan, kayaknya mustahil
Begitu ya Bu Irina? Betul, betul. Dan banyak banyak yang melihat saya menggebu-gebu untuk ayo bikin papa bertobat. Itu banyak yang berkomentar susah kan, karena memang papa itu keras banget dan memang sudah bertahun-tahun seperti itu, susah. Tapi saya selalu enggak, tidak, pasti bisa, nggak ada yang mustahil, Tuhan pasti sanggup mengabulkan. Itu sih. Jangan menyerah ya Bu Irina. Iya, saya selalu pasti bisa. Tujuannya baik untuk membawa keselamatan untuk papa. Iya. Tuhan pasti akan kabulkan. Tuhan pasti akan dengar itu. Ya, karena kita melihat banyak sekali ketika kondisi itu diperhadapkan kepada kita, satu kondisi yang bagi kita secara manusia itu mustahil. Bahkan teman-teman di sekitar atau orang-orang di sekeliling kita juga sepertinya mengamini bahwa itu susah, nggak bisa. Iya, betul. Tapi bersyukur sekali Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Ibu Irina untuk tetap teguh, untuk tetap percaya, bahkan tidak mudah menyerah, terus mendoakan, terus berjuang. Bahkan di saat 10 hari doa puasa itu juga Bu Irina membawa doa itu di hadapan Tuhan, sehingga kita nggak tahu juga setelah 10 hari doa puasa itu seminggu kemudian ya Mbak, ya Bu ya, kemudian drop dan seminggu sekitar semingguan ya. Setelah itu Tuhan punya rencana yang lain bahwa Tuhan akan memanggil Papa untuk pulang. Iya. Luar biasa. Tapi sempat nggak sih? Sempat tidak di hatinya Ibu Irina untuk sedikit menyerah, capek gitu, dalam tanda kutip. Jujur pernah sampai hanya ya udahlah ya, sampai ya sudah ya, kayak susah banget, kayak sering. Kadang kok nggak dikabulkan ya, kenapa ya, apa yang salah ya, doa saya mungkin ada yang salah gitu, sempat. Tapi ya tuh kembali kadang saat waktu ini menyerah, terus kok ada kesaksian itu yang terakhir, itu kesaksian yang waktu yang ibadah Paskah kemarin. Iya. Dikuatkan kembali. Ya, bisa, pasti bisa. Ya, memang Tuhan itu terkadang memberikan satu cara ketika kita sudah mulai menyerah, sudah mulai akan menyerah begitu. Tetapi Tuhan taruh sesuatu yang membuat kita kembali bangkit. Nah, salah satunya tadi adalah Ibu Irina mendengarkan satu kesaksian, dan kesaksian itu Ibu Irina tangkap, Ibu Irina responi dan percaya bahwa itu pun pasti bisa terjadi atas saya, gitu ya Bu. Ya, luar biasa. Jadi pesan-pesan kepada keluarga El Shaddai yang saat ini sedang menyimak program Kata Hati ini, mungkin juga mengalami satu pergumulan yang sama seperti Ibu Irina alami beberapa waktu yang lalu. Selain jangan mudah menyerah, apalagi? Tetap jangan menyerah. Tetap jangan menyerah. Ya pasti. Ya, ikuti semua gerakan yang gereja adakan. Doa puasa itu dahsyat sekali rasanya. Kuasanya ya, Bu. Itu. Dan KKR, ikuti KKR. Dan merasakan sendiri kemarin lawatan yang luar biasa waktu itu, yang benar-benar itu yang bisa benar-benar memberikan membangkitkan sungguh-sungguh membangkitkan iman. Ya, Ibu Irina sungguh Tuhan akan merasakan, Tuhan
kita akan merasakan betapa Tuhan itu bekerja luar biasa untuk hidup kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan terkadang kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan kita itu sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dan itu satu anugerah yang sungguh sangat luar biasa atas kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah menyerah untuk terus memanggil kita untuk selalu ada dalam jalan kebenarannya, dan kita pun mau meneladani satu kesetiaan Tuhan Yesus untuk terus tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Almarhum Papa memiliki seorang anak, bahkan juga anak yang lain, termasuk kakak dari Ibu Irina, dan juga Tuhan kirim Mbak Sus yang merawat almarhum Papa itu. Beliau dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga di akhir hidupnya almarhum Papa sudah menerima keselamatan. Wow, luar biasa. Tuhan luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, Ibu Irina, terima kasih banyak atas waktunya. Kesaksiannya dahsyat dan tentunya menguatkan bagi setiap keluarga El Shaddai yang saat ini pun menyimak daripada kesaksian Ibu Irina. Iman setiap keluarga El Shaddai pasti dibangkitkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita sanggup memulihkan, sanggup mendengar, dan senantiasa menjawab setiap doa kita. Asal kita percaya dan jangan mudah menyerah, ya. Jangan menyerah. Ya. Oke, Ibu Irina, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, selamat beraktivitas kembali ya, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Keluarga El Shaddai, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Dan saatnya saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Irina yang ada di Yogyakarta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga El Shaddai. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program yang sama yaitu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.